pada suatu wadah plastik. Kemudian letakkan seekor cacing di atas kertas yang telah kita basahkan dan kita amati bagian-bagian yang ada pada seekor cacing. Cacing berbentuk pipi dan tersegmentasi dalam filum annelida, dan mereka memiliki segmen-segmen sekitar 90-95. Di bagian depan ini disebut dengan mulut cacing. Di bagian atas ini dinamakan bagian depan atau interior. Di bawah anterior ini dinamakan gitelum. Pada tubuh cacing terdapat segmen yang dapat dilihat berupa garis-garis. Pada bagian belakang cacing disebut dengan posterior atau bagian belakang, dan di bagian ujungnya dinamakan anus atau dabu. Cacing tanah bergerak menggunakan otot melingkar dan longitudinal. Di pinggiran di setiap segmen ini terdapat otot melingkar dan longitudinal. Tangan kita dengan air, kemudian pegang cacing tersebut dengan lembut antara ibu jari dan jari kelingking. Setelah kita usap tubuh cacing, terasa halus karena di bagian tubuh cacing terdapat otot melingkar dan longitudinal. Bagian kasar ini merupakan rambut, dan rambut ini dinamakan dengan tail. Bagian yang menebal yang mengelilingi tubuh cacing tersebut dinamakan dengan kulit. Cacing ini memiliki alat indera yang penerima rangsangan cahaya yang terdapat di seluruh permukaan tubuh cacing. Sepasang bintik mata pada cacing planaria sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Indera tersebut berada di permukaan tubuh dan hanya mampu membedakan gelap terang. Cacing tanah juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan suhu, seperti kita pegang pada bagian interiornya, bagian posterior, dan bagian tubuh yang lainnya. Pasti cacing-cacing tersebut akan bergerak-gerak. Kita pindahkan cacing tanah dan kertas lembab dari wadah plastik dari wadah plastik. Tutuplah wadah plastik tersebut dengan lapisan tanah jemur yang cukup tebal. Kita amati pergerakan dari cacing tersebut. Kita amati pergerakan cacing yang berada di dalam tanah. Saat cacing diletakkan di atas tanah, anterior cacing langsung bergerak menggali tanah. Perlahan-lahan tubuhnya masuk ke dalam tanah. Ketika cacing tanah dielus, terasa setiap dari bagian anterior sampai posterior ditemukan askelum pada segmen. Saya akan menjelaskan tentang morfologi pada lintah. Tubuh lintah terdiri dari beberapa bagian seperti cacing pengisap darah. Lintah atau Hirudo medicinalis hidup di daerah yang lembab. Sebelum mengisap darah, lintah menyuntikkan zat anestesis atau bius ke dalam tubuh korban. Lintah juga menghasilkan zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Adanya zat antikoagulan menyebabkan darah korban yang dihisap tidak akan membeku. Lintah memiliki dua alat pengisap yang di bagian anterior dan posterior. Bentuk tubuh lintah ini tipis dan bersegmen-segmen, dan warnanya kecoklatan. Struktur lintah atau hemodinamik. Panjang tubuh mencapai lebih kurang 10 cm. Tubuh dilindungi lapisan kutikula. Tubuh relatif tipis. Tubuh terdiri dari 3
34 segmen, tidak mempunyai parapodia dan sitae. Mempunyai alat pengisap di bagian depan dan bagian belakang. Bersifat hermafrodit. Habitatnya di air tawar dan darat. Dia bergerak menggunakan otot longitudinal yang melingkar dan dengan gerak tarik-salpit, bergerak dengan gerakan memutar dan merinsut. Hewan ini tidak memiliki paropodium maupun septo pada segmen tubuhnya, sekalipun bagian terbesar tidak hidup sebagai eknoparasit. Segmen ujung anterior lebih kecil dan posterior lebih besar, menjadi alat pengisap dengan untuk menempel dan bergerak. Proses pencernaan penghisap anterior, mulut, faring, usus buntu, anus, dan penghisap posterior. Lintah menyerap oksigen melalui kulit yang lembab. Jika keadaan air kurang oksigen, lintah akan muncul ke permukaan.